Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia harapkan di malam hari ini ketika melihat dan mengingat wajah kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini masih terjebak di dalam situasi yang dimana situasi tersebut sudah memberikan dampak negatif dan sudah memberikan rasa kekecewaan yang begitu sangat mendalam. Bukan hanya terjebak di dalam kondisi yang membingungkan, satu energi tersebut seakan-akan masih menerima berbagai kemanipulatifan dan masih menerima berbagai pertengkaran, di mana pertengkaran ini berawal dari urusan hubungan asmara dan merusak aspek lainnya.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran terhadap kondisi energi yang dimiliki oleh pihak lain. Sepertinya belum sanggup untuk melepaskan kondisi yang dimana kondisi tersebut sudah ditinggalkan atau sudah diabaikan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya, apakah baru-baru ini ada pertengkaran yang telah kamu terima, yang dimana pertengkaran tersebut bisa saja berkaitan terhadap energi di masa lalu kamu, atau memang ada pertengkaran yang kamu terima dari pihak ketiga. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang yang telah menipu diri kamu dalam kondisi keuangan atau sudah memanfaatkan diri kamu, di mana ketika diri kamu dimanfaatkan sebagai senjata untuk memberikan suatu dampak buruk terhadap orang lain? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu respon atau jawaban dari kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk memberikan diri saya suatu gambaran yang dimana untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu dalam situasi kebingungan. Sudah menerima pertengkaran, di mana pertengkaran tersebut membuat diri kamu bingung untuk melepaskan atau memang untuk mempertahankan. Ingin bergerak, tetapi pergerakan kamu masih memiliki sisi penghambat. Sudah menerima berbagai dampak buruk, tetapi diri kamu tidak mau mengeksekusikan apa yang kamu pikirkan dan apa yang diberikan oleh sisi batin kamu terhadap tindakan yang ingin kamu lakukan. Dekariot, hitam di atas putih, putih di atas hitam. Kalau mengambil satu keputusan untuk menikmati kebebasan, saya rasa diri kamu sangat gampang. Tetapi karena memang kondisi diri kamu yang tidak mengharuskan diri kamu untuk mengambil satu keputusan, situasi kebingungan yang kamu terima untuk saat ini, sebenarnya kebahagiaan itu sudah bisa kamu nikmati. Sebenarnya kebebasan itu sudah bisa kamu nikmati. Dan sebenarnya ketenangan yang selama ini ingin kamu miliki
bisa kamu terima. Tetapi kembali terhadap pemikiran kamu. Pemikiran kamu inilah yang selalu membuat diri kamu seakan-akan tidak bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Itu yang saya lihat. 1000 kali pun sisi batin kamu memberikan sinyal terhadap pemikiran kamu, kalau toh pemikiran kamu masih mengingat dan masih berharap, padahal perasaan kamu sudah merasakan suatu tekanan, saya rasa kamu akan berada di dalam ruangan yang tidak benar-benar membuat diri kamu nyaman. Makanya saya selalu mengatakan terhadap diri kamu, ubah pemikiran kamu dulu. Tenangkan dulu kondisi batin kamu. Karena ketika pemikiran kamu bisa kamu ubah dan kondisi batin kamu sudah tenang, apa yang ingin kamu lakukan akan sesuai dengan harapan kamu. Ya, untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu seperti berada di dalam ruangan atau pengadilan. Selalu dihakimi, selalu disalahkan, selalu disudutkan. Ya karena memang diri kamu yang memberikan peluang terhadap berbagai pihak yang ingin menyakiti diri kamu. Kalau seandainya diri kamu mampu untuk mengubah atau mengambil satu keputusan, saya rasa berbagai pihak tidak akan pernah untuk menghakimi diri kamu dan memberikan diri kamu suatu perasaan yang tersakiti. Dekariot, kalau seandainya diri kamu bisa mengambil satu keputusan, saya yakin dan percaya keberuntungan akan selalu datang terhadap diri kamu. Apa sih salahnya kalau memang diri kamu tidak berada di dalam kondisi yang tidak membuat diri kamu tenang? Apa salahnya diri kamu untuk bersikap tegas? Apa salahnya diri kamu mengambil tindakan? Komunikasikan. Atau diri kamu memberikan luapan emosi. Karena ketika diri kamu memberikan luapan emosi, di situ diri kamu menunjukkan pemikiran yang lebih dewasa bahwasannya saya bukan untuk diinjak-injak, saya bukan untuk diremehkan, dan saya bukan untuk disalahkan terus-menerus. Bagaimana? Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah kamu angkat. Dan jangan paksakan terhadap posisi energi kamu dengan apa yang barusan saya katakan ini. Bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekali lagi, sebelum saya mengarah terhadap kondisi manusia tersebut, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, saya hanya mengatakan terhadap diri kamu, keluar dari lubang yang terdalam itu. Sekalipun diri kamu sudah keluar dari lubang yang terdalam itu, buang pemikiran kamu yang terlalu mengingat situasi yang menyakitkan itu. Itu saran saya, Wage. Karena sekalipun saya mencoba untuk mengingatkan diri kamu, sekuat apapun, 1000 kali apapun, saya rasa pemikiran kamu masih akan kembali dan kembali. Itu dia. Oke, Wageng? Semua kamu yang menentukan. Kamu yang memberikan diri kamu kebahagiaan, dan kamu yang memberikan diri kamu keterpurukan. Kamu jangan menyalahkan orang yang telah meninggalkan diri kamu, tetapi ambil nilai positifnya.
Coba diri kamu introspeksi diri. Apakah paling tepat atau tidak keputusan ketika diri dia meninggalkan diri kamu? Kalau memang bagi diri kamu sangat salah, ya buktikan terhadap diri dia. Saya bisa berdiri tegak tanpa diri kamu. Kalaupun diri kamu membenarkan dia pergi dari kehidupan kamu, coba kamu renungkan kesalahan apa yang pernah kamu berikan terhadap diri dia. Atau perkataan apa yang pernah kamu berikan terhadap diri dia. Atau diri kamu lebih mendominasi kehidupan diri dia sehingga diri dia tidak merasa nyaman. Itu saja, Wak. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, saya rasa manusia ini belum sanggup move on dari diri kamu. Manusia ini memang sudah mengambil satu keputusan untuk pergi dari kehidupan kamu. Tetapi ketika manusia ini sudah pergi dari kehidupan kamu, manusia ini seakan-akan tidak rela, seperti tidak ikhlas untuk meninggalkan diri kamu. Belum ikhlas ini manusia. Selalu mencoba untuk mencari tahu informasi yang penting mengenai kehidupan kamu. Selalu memantau diri kamu dari jarak jauh. Selalu memberikan suatu bantuan terhadap diri kamu tetapi melalui perantara orang. Ini dia, wajah. Dia memang sudah mengambil satu keputusan, tetapi keputusan itu justru membuat kehidupan dia tidak nyaman. Dalam kondisi apapun, keputusan yang dia ambil itu membuat keadaan dia tidak nyaman. Masih memikirkan diri kamu, masih mengingat diri kamu, dan masih bersedih ketika diri kamu tidak ada di samping dia. Seakan-akan manusia ini masih mengharapkan diri kamu memberikan kesempatan terhadap diri dia. Tetapi dia malu. Malu akan kesalahan yang dia berikan terhadap diri kamu. Ini dia, geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. 6 pedang yang dimiliki oleh satu orang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, dia yang melepaskan diri kamu, tetapi perubahan tidak dia dapatkan. Dia yang menyakiti diri kamu, rezekinya berhenti semua. Dia yang mengkhianati diri kamu, tetapi diri dia mengharapkan diri kamu kembali. Dia yang memberikan diri kamu suatu ketidakseimbangan, tetapi dia mengharapkan diri kamu memberikan keseimbangan. Ya, sama saja dengan perkataan saya tadi, tidak ikhlas. Dia mengira keputusan yang dia ambil itu, kehidupan dia mendapatkan perubahan. Dan dia mengira orang yang bersama dengan diri dia untuk saat ini memberikan suatu kebahagiaan terhadap diri dia. Ternyata tidak. Ternyata tidak, wajah. Ini kamu bisa melihat sendiri kartunya. Pergi dalam kondisi sakit hati. Pergi dalam kondisi yang tidak ikhlas. Pergi dengan kondisi yang egois. Pergi dengan kondisi yang sangat arogan. Itu dia. Tetapi kalau saya mengarahkan munculnya kartu Six of Swords ini terhadap posisi energi kamu, saya rasa kepergian diri dia itu merupakan suatu keputusan yang paling tepat terhadap diri kamu. Kenapa?
Di situ awalnya diri kamu untuk mengakhiri rasa kesakitan tersebut. Keputusan yang paling tepat terhadap diri kamu apabila diri dia pergi. Karena agar diri kamu bisa memperbaiki kehidupan kamu untuk kedepannya. Jangan pula karena dia pergi, kamu malah meratapi, wah dia pergi, seharusnya kamu happy, bahagia. Pergi sajalah, ngapain sih lama-lama, pergi aja kok pakai permisi. Kalau saya berada di dalam posisi kamu, pasti saya akan berkata seperti itu. Tinggal pergi saja kok, ngapain permisi. Itu dia Wage. Karena ketika diri saya berbicara seperti ini, saya memiliki alasan. Saya tidak mau terus-menerus perasaan saya tersakiti. Lebih baik pergi, tidak usah menampakkan wajah atau tidak usah berkomunikasi. Kalau saya berada di dalam posisi kamu, tetapi tergantung bagaimana kondisi pemikiran kamu untuk saat ini. Apakah masih mengharapkan diri dia untuk kembali atau tidak? Saya tidak memberikan suatu sugesti terhadap diri kamu, Wak Geng, agar diri kamu melepaskan. Karena saya hanya mengumpamakan, kalau saya berada di dalam posisi kamu, itu dia. Dia tidak ikhlas. Coba kamu berkomunikasi. Sekali saja kamu memberikan komunikasi terhadap manusia itu, pasti manusia itu akan meresponnya. Cobalah. Pasti akan dibalas, pasti akan direspon. Yakin saya. Cobalah kamu kasih komunikasi. Sekali saja kamu berikan komunikasi, pasti itu akan berlanjut. Karena memang kepergian dia itu membuat sisi batin dia tersiksa. Dia mengharapkan diri kamu memberikan kesempatan. Bagaimana? Cocok? Cobalah saran saya ini. Pasti, Wage. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 10 pedang. Sekali lagi saya mengatakan muncul 10 pedang. Dimana kalau saya mengambil satu pedang dari ke-10 pedang itu, dia pergi dengan kondisi pengkhianatan, tetapi pengkhianatan itu justru membandingkan diri kamu dengan orang yang dia prioritaskan untuk saat ini. Dia membandingkan diri kamu, dan dia untuk saat ini sedang dikhianati. Itu dia. Dikhianati dan mengkhianati. 10 pedang. Akibat dari pengkhianatan itu, kamu merasa dihakimi. Siapa sih yang salah? Seharusnya saya yang mendapatkan kehidupan yang penuh kebahagiaan karena saya yang terhianati. Tetapi kenapa manusia itu yang kehidupannya bahagia? Saya rasa tanggapan kamu itu bertolak belakang dengan apa yang saya lihat. Memang saya mengakui dia doyan untuk berkhianat. Doyan untuk mencicipi, tetapi di balik itu semua dia merasa tidak nyaman untuk saat ini, Wage. Dia tidak nyaman. Kepergian yang memberikan diri dia suatu kebuntuan. Kepergian yang membuat diri dia mendapatkan tekanan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 2 pedang. 10 pedang, 6 pedang, 2 pedang. Terjebak sendiri atas permainan yang diawali dengan pengkhianatan. Terjebak sendiri dengan keputusan untuk melepaskan kamu. Terjebak sendiri mengubah situasi kebahagiaan tersebut untuk mendapatkan pertengkaran. Manusia ini terjebak dalam kondisi yang membingungkan, berputar-putar seperti roda.
Kiri, kanan, kanan, kiri, tidak memiliki tujuan. Tujuan hidup dia hanya bersama dengan diri kamu, tetapi karena egoisnya, karena bersifat arogan, itu yang lebih diutamakan dia. Dua pedang, Wak Geng. Terjebak atas kebodohan sendiri. Kita lihat kartu terakhir. Muncul 5 cawan. Wow. 5 cawan. Saya tidak tahu harus berkata apa terhadap diri kamu. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini bagaimana posisi gambarnya. Kamu lihat sendiri saja. Nanti kalau saya mengatakan kehidupan dia terpuruk, kamu seakan-akan beranggapan, kehidupannya bahagia kok Kak di sana. Kalau saya mengatakan kehidupan dia bahagia, kamu pasti beranggapan, dia saja Kak minta tolong sama saya. Ini dia kartunya. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Setidaknya apa yang saya lihat dan saya kaitkan terhadap munculnya kartu The Chariot untuk saat ini, saya hanya menyarankan lagi-lagi, cobalah kamu berikan satu komunikasi terhadap manusia tersebut. Pasti manusia itu bahagia, karena memang kondisi diri dia tersiksa, menangis, bersedih. Hanya wajah kamu yang membuat diri dia merasa bahagia. Dengan mengingat wajah kamu, memberikan ketenangan di dalam batin dia. Hanya dengan mengingat wajah kamu, memberikan suatu kenyamanan di dalam pemikiran dia. Tetapi ketika diri dia ingin mengeksekusikan secara langsung, dia tidak sanggup. Karena dia yang memutuskan, dia yang melepaskan. Seakan-akan kalau diri dia kembali, saya mengategorikan ini manusia tidak tahu malu. Itu dia.